Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Dalam lanskap ekonomi kontemporer Indonesia, riak-riak tekanan finansial yang berlarut-larut telah menjelma menjadi gelombang besar yang menggerus ketahanan finansial rumah tangga. Sebuah fenomena yang semakin kentara yang disebut makan tabungan. Bukan lagi sekedar anomali, melainkan cerminan nyata dari ketidakseimbangan struktural antara laju kenaikan biaya hidup dan stagnasi daya beli masyarakat. Survei komprehensif yang dilakukan oleh Inventure dan Alvara Research Center pada awal 2025 yang melibatkan ratusan responden telah memotret secara gamblang pergeseran radikal dalam perilaku keuangan masyarakat Indonesia. Temuan kunci dari laporan ini menunjukkan adanya erosi masif terhadap kemampuan masyarakat untuk mengalokasikan dananya, baik untuk tabungan maupun investasi. Statistiknya begitu mencolok, di mana sebanyak 35% responden mengakui bahwa saldo tabungan mereka telah mengalami penurunan secara signifikan. Ini menjadi indikator jelas bahwa dana simpanan yang seharusnya menjadi penyangga masa depan, kini berfungsi sebagai katup pengaman untuk menutup defisit pengeluaran harian. Hanya segelintir, yakni sekitar 10% saja yang melaporkan adanya kenaikan tabungan. Angka ini secara tegas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kini beroperasi dalam mode defisit finansial, di mana arus kas keluar cenderung melampaui arus kas masuk. Tekanan yang jauh lebih berat bahkan menimpa pos investasi. Lebih dari sepertiga responden, tepatnya 40%, terpaksa menarik atau mengurangi porsi investasi mereka. Sementara peningkatan investasi hanya dicatat oleh 7% responden saja. Investasi yang menjadi fondasi akumulasi aset jangka panjang dan penangkal terhadap inflasi kini menjadi korban pertama dalam upaya masyarakat menjaga stabilitas arus kas. Prioritas telah bergeser secara fundamental, dari mengakumulasi aset menuju mengamankan kelangsungan hidup secara harian. Menurut Managing Partner Inventure, Yuswa Hadi, fenomena ini adalah pergeseran mendasar yang menandai masuknya pasar dan konsumen ke dalam fase yang ia sebut sebagai dormant economy, yaitu sebuah fase ekonomi yang berjalan lambat dan penuh kewaspadaan. Dalam kondisi ini, masyarakat terpaksa masuk ke dalam mode bertahan, di mana setiap rupiah harus diperhitungkan. Dalam fase dorman ekonomi seperti saat ini, kata Yuswa Hadi, konsumen bertransformasi menjadi frugal consumer, jauh lebih hemat, lebih kritis, dan jauh lebih menuntut nilai. Mereka tidak lagi didorong oleh keinginan atau wants semata, tetapi oleh urgensi dan manfaat nyata atau needs. Pengamatan ini diperkuat oleh dinamika pendapatan. Meskipun sebagian besar responden, yaitu 55%, melaporkan pendapatan mereka relatif stabil dan masih cukup untuk menopang kebutuhan, terdapat kelompok minoritas yang signifikan, yaitu 11-14%, yang mengatakan bahwa pendapatan mereka tetap, namun tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan. Temuan ini menjadi alarm bahwa stabilitas nasional nominal pendapatan telah kehilangan relevansi sebagai jaminan kecukupan finansial. Ini terjadi terutama ketika dihadapkan pada spiral inflasi yang terus menaikkan biaya kebutuhan esensial seperti pangan, energi, dan pendidikan. Sementara CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, menilai perubahan perilaku ini bukan sebagai sikap pesimistis, melainkan sebagai adaptasi realistis dan pragmatis masyarakat dalam menghadapi realitas ekonomi yang menekan. Ketika jurang antara pendapatan dan kenaikan biaya hidup kian melebar, fokus alami masyarakat bergeser dari mimpi-mimpi akumulasi aset jangka panjang menuju prioritas pengamanan arus kas harian. Perilaku frugal atau hemat yang semakin menguat pada dasarnya adalah strategi untuk bertahan hidup, untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Kombinasi destruktif antara menurunnya tabungan, melemahnya investasi, dan stagnasi daya beli melahirkan pola konsumsi yang semakin solid dan terstruktur, yaitu frugal consumer. Konsumen kini telah berevolusi menjadi sosok yang sangat selektif, menuntut nilai terbaik, dan menempatkan manfaat esensial sebagai penentu utama setiap keputusan pengeluarannya. Mereka menjadi lebih kritis dalam membandingkan harga, tidak mudah terbuai oleh gemerlap brands tanpa substansi nilai, dan cenderung menunda pembelian barang tersier atau yang bersifat gimmick. Pergeseran perilaku ini membawa dampak yang mendalam bagi lanskap pasar Indonesia pada tahun 2026 dan seterusnya. Dunia usaha akan memasuki babak baru. Faktor efisiensi, kebutuhan esensial, dan keputusan pembelian berbasis manfaat nyata akan menjadi karakter utama yang menuntut perubahan strategi bisnis. Perusahaan pun tidak lagi bisa mengandalkan lonjakan permintaan dari daya beli yang tinggi. Sebaliknya mereka harus berkompetisi dalam ranah nilai. Produk yang menawarkan kualitas memadai dengan harga yang paling masuk akal akan memenangkan persaingan.
Skema diskon yang cerdas, paket hemat, dan opsi produk private label kemungkinan akan semakin mendominasi. Selain itu, konsumen yang hemat lebih memilih barang yang tahan lama dan memiliki life cycle yang panjang untuk menghindari biaya penggantian yang sering. Terakhir, penggunaan platform digital dan e-commerce kini beralih dari sekedar browsing menjadi alat untuk berburu harga termurah, membandingkan spesifikasi dan mencari promosi secara agresif. Ini menunjukkan bahwa konsumen memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan setiap pengeluarannya, yang merupakan bentuk dari digitalisasi frugalitas. Fenomena makan tabungan Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia adalah manifestasi lokal dari tekanan ekonomi global, diperparah oleh isu struktural domestik. Secara global, tekanan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan rantai pasok pasca pandemi telah menular ke berbagai negara. Bank sentral di seluruh dunia merespons dengan kebijakan moneter yang ketat lewat kenaikan suku bunga. Meskipun langkah ini bertujuan untuk meredam inflasi, secara bersamaan juga menghambat pertumbuhan kredit dan investasi, serta menaikkan biaya utang rumah tangga. Di Indonesia, tekanan ini diperkuat oleh beberapa faktor struktural, termasuk kerentanan harga pangan dan energi terhadap gejolak global, yang menjadi komponen terbesar dalam pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga beras, minyak, dan listrik memiliki efek domino yang langsung menggerus daya beli masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, meskipun tingkat pengangguran resmi mungkin stabil, masalah underemployment, yaitu bekerja namun jam kerja, gaji yang tidak sesuai semakin marak. Banyak individu yang terpaksa mengambil pekerjaan paruh waktu atau berpenghasilan rendah, yang meski tampak memiliki pendapatan, nyatanya tidak mencukupi untuk melawan laju inflasi. Terakhir, banyak pula rumah tangga yang terperangkap dalam lingkaran utang konsumsi, terutama melalui layanan pay later dan pinjaman online. Dan ketika pendapatan stagnan dan biaya hidup meningkat, utang ini menjadi beban yang tak tertahan, memaksa mereka merogoh tabungan untuk melunasi cicilan mereka. Pada akhirnya, kesimpulan dari survei ini adalah sinyal peringatan yang keras. Fenomena makan tabungan bukan hanya masalah pribadi setiap rumah tangga, melainkan masalah makroekonomi yang memerlukan intervensi kebijakan yang terukur. Tanpa adanya peningkatan signifikan dalam daya beli, melalui pertumbuhan gaji yang melampaui inflasi atau insentif fiskal yang tepat sasaran, masyarakat akan terus berada dalam mode bertahan. Transformasi menjadi frugal consumer adalah manifestasi pertahanan diri kolektif. Ia menjadi sebuah penanda bahwa pasar konsumsi Indonesia tengah beradaptasi menuju era baru yang penuh tantangan, menuntut lebih banyak nilai, efisiensi, dan kehati-hatian dari setiap pelaku ekonomi. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.